Oke, kembali lagi kawan-kawan semuanya. Aku dapat lagi servisan Canon 60D. Kerusakannya sering terjadi pada kamera Canon 60D, error 20. Tapi untuk error 20 kita akan cek juga. Kita nggak bisa langsung ambil kesimpulan bahwa kerusakannya hanya di shutter blade ataupun power board dan lain sebagainya. Kita akan cek karena di sini untuk kameranya dia mirrornya masih bisa terbuka atau bergerak ke arah atas untuk membuka sensor, tetapi pada shutter blade-nya dia nggak bisa naik ya. Kemungkinan ini ada masalah pada power board juga bisa, ada shutter unit juga bisa, atau motor yang rusak juga bisa. Tapi kita akan tes, kita akan buka unitnya. Oke, seperti biasa langkah pertama kita buka baut pengunci bodi secara keseluruhan karena kita mau bongkar total ya. Kita buka satu persatu ya untuk semua baut-bautnya. Kita pastikan nggak ada yang terlewat di sini. Kita pastikan untuk semua baut yang ada di bodi dibuka secara sempurna ya, jangan sampai rusak. Oke, kita akan buka untuk cover depannya. Nah, ini kita udah buka. Kita copot untuk terminal yang ke arah flash atau arah top covernya, termasuk soket mic audionya. Nah, kita buka, ada baut bawah di sini. Nah. Oke, sekarang kita buka di bagian bawah. Nah, sebelumnya kita copot. Nah, ini bagian bawah, area flashboard yang mensuplai satu daya dari shutter unit. Untuk powerboard sendiri itu banyak fungsinya ya. Dia mensuplai dari DC power ke powerboard, lalu dialirkan ke mainboard juga. Nah, dari powerboard ini kita akan tes pakai power supply. Ternyata untuk powernya kita cek. Nah, di sini ada short. Nah, di situ terbaca short ya di sistem saya. Nah, ampernya langsung naik gitu. Kita akan buka. Nah, buat teman-teman, di video saya sebelumnya tuh udah ada cara buka untuk shutter unitnya, ada video lama saya. Itu kurang lebih sama. Ini saya akan coba bongkar, tapi nanti untuk videonya saya skip karena itu video mengulang ya. Jadi cuman ini video sama, jadi perbaikannya sama, cuman untuk kerusakannya nanti saya kasih tahu. Nah, ini setelah saya bongkar, tadi saya skip, ini saya bongkar area shutternya. Nah, ini area shutter kan tadi sempat saya tes diganti powerboard, tetap sama. Saya ganti untuk motornya juga tetap sama, ada error 20. Nah, ternyata setelah saya cek lebih ke detail dalamnya, itu kan ada sensor yang kabel fleksibelnya ya, yang memerintahkan untuk buka tutupnya. Nah, di situ ternyata bermasalah. Ini saya ganti langsung untuk shutter unitnya, saya rapikan kembali.
beberapa kabel fleksibel yang belum terpasang sempurna. Nah, ini shutter unitnya yang rusak. Nah, posisinya untuk kabel fleksibel sendiri itu ke arah powerboard. Jadi dia menganalisa perintah untuk menggerakkan dari motor shutter sendiri. Nah, itu untuk ternyata untuk mekanikalnya sudah rusak ya. Jadi motor rusak terus sensor. Nah, ini untuk powerboardnya tadi saya coba untuk power supply-nya ternyata bukan power supply ini yang rusak. Ternyata di shutter unit atau shutter unitnya. Ini kita pasang kembali untuk powerboardnya yang lama atau flashboard. Banyak sih istilahnya, ada flashboard, ada powerboard, ada power supply-nya juga sama. Itu berbeda dengan DC power ya, yang mengkonversinya. Oke, kita akan pasang. Nah, untuk bongkarnya tadi sengaja aku skip. Jadi ada video lama aku yang kurang lebih sama persis. Kalau kalian mau tahu cara bongkarnya, ada di video lama aku yang terbagi 3 part, yang judulnya ganti shutter blade. Nah, itu kurang lebih sama. Yang dicopot shutter unit juga, tapi yang diganti hanya shutter blade-nya. Nah, ini kita pasang untuk terminal ke mirror atau motor mirror, termasuk sensornya juga. Nah, dia bekerja secara mekanikal tetapi ada sensor switch di situ. Oke, kita pasang kembali. Nah, untuk mounting besinya ini sebagai pengunci dan juga mounting untuk ke tripod. Jadi kekuatannya ada di sini. Nah, kita kembalikan lagi. Nah, sambil mengembalikan bautnya, sedikit saya terangkan. Powerboard sendiri itu untuk kamera yang menggunakan flash itu berfungsi sebagai penyimpan satu daya voltase tinggi untuk menyalakan lampu flash kamera. Untuk tipe-tipe yang menggunakan flash biasanya kamera APS-C atau yang tidak memiliki sensor penuh atau full frame. Nah, kita rangkai kembali. Kita kembalikan untuk baut-bautnya. Nah, kita kembalikan. Kita rapikan untuk posisinya. Kita kembalikan ke terminal sebelumnya. Nanti kita akan cek bareng-bareng secara fungsional apakah udah berfungsi sebagaimana mestinya atau belum. Nah, ini kita rapikan dulu, kita tutup semua covernya. Nah, tadi udah sebelumnya aku sempat tes juga sih posisi kamera terbuka. Nah, ini kita pasang untuk cover kameranya.
untuk back cover sama front covernya kita koneksikan seperti semula, karena kita nanti langsung baut, kita langsung tes fungsionalnya. Nah ini untuk pengetesan, bautnya kurang lebih dipasang satu aja ya. Kalau aku biasanya sih nggak pakai, cuman aku langsung tes seperti ini karena tadi sebelumnya udah aku tes, jadi aku tutup semuanya. Nah kita akan nyalakan untuk kameranya. Tak lupa buat teman-teman yang pengen informasi detail atau mau konsultasi juga bisa, nanti kolom komentarnya tersedia, kalian tinggal isi komen keluhannya seperti apa, barangkali kita bisa berdiskusi di situ. Nah kita udah lihat untuk hasil dari shutternya normal. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton channel aku. Thank you, sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Terima kasih.